Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini gue akan membahas sebuah film anti-mainstream yang berjudul ABC of Death. Tidak pernah lupa, gue juga selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia selalu. Sebelum dimulai, gue ingin memberitahu beberapa hal bahwa film ini berkaitan mengenai rentetan kejadian aneh dan juga absurd yang dimulai dari huruf A sampai huruf Z. Yang menariknya lagi, film ini dibuat oleh 26 sutradara dari berbagai dunia untuk mengisi setiap scene pada 26 huruf. Pertama-tama, kita akan mulai dengan huruf A untuk apokalips atau akhir zaman. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pria tua yang sedang berada di kamar mandi sambil menonton berita. Tidak lama kemudian, ia didatangi oleh istrinya yang ternyata sudah membawa sebuah pisau. Tidak diketahui apa penyebabnya, tapi yang jelas istri itu terus mencoba untuk menusuk suaminya. Dan bisa kalian lihat sendiri, pisau itu sudah tertancap. Masih belum puas, istrinya malah pergi lagi ke dapur untuk mengambil sebuah teflon yang sudah berisi air mendidih. Dan di saat suaminya tidak bisa berbuat banyak lagi, si istri berkata bahwa ia sudah tidak tahan mengenai pemberitaan akhir zaman yang disiarkan di TV. Benar saja, dari luar jendela seketika itu juga warna cahaya pun berubah menjadi merah. Scene kedua yaitu huruf B untuk Bigfoot. Di sebuah rumah terdapat sepasang suami istri yang berencana untuk nempel-nempel setelah sekian lama. Hanya saja anak perempuan mereka belumlah tidur sama sekali pada malam itu. Lalu setelah si anak tertidur, mereka pun bergegas untuk nempel-nempel dan tidak tahu lagi ada siapa di depan rumahnya. Namun, dari luar rumah terlihat seorang pria besar yang sedang berjalan dan menyadari mereka yang sedang berada di lantai atas. Ya, alhasil pria besar itu pun masuk ke rumah dan membunuh sepasang suami istri itu. Sedangkan si anak berhasil selamat karena ia terus bersembunyi di balik selimutnya itu. Kemudian kita beralih ke huruf C yang berarti cycle. Di peristiwa ini terdapat seorang pria yang melihat gumpalan darah di halaman rumahnya. Ketika malam hari, istrinya mendengar suara yang sangat berisik dan membangunkan si suami untuk mencari tahu asal suara tersebut. Tapi anehnya, tidak ada apapun yang terlihat sama sekali di dalam rumahnya. Singkat cerita, saat pagi hari ia pun terbangun dan menyadari bahwa istrinya tidak lagi berada di rumah itu. Seketika itu juga, ia langsung pergi ke halaman rumah dan terlihat ada sebuah lubang besar yang berada di semak-semaknya. Namun sialnya, pria tersebut malah terhisap ke dalam lubang itu dan terbangun pada malam hari. Namun lagi-lagi saat ia masuk ke dalam rumah, ternyata ia melihat dirinya sendiri sedang tertidur bersama istrinya. Ya, dengan kata lain, suara berisik pada malam hari itu berasal dari dirinya sendiri yang terjebak di dimensi berbeda. Saat esok harinya, suami itu pun bersembunyi di dalam gudang dan ia melihat dirinya sendiri yang terhisap di lubang itu. Dengan penuh rasa ragu, ia pun berjalan mendekati lokasi tersebut dan tiba-tiba dari belakang ia dicekik oleh dirinya sendiri. Maka dari itulah, darah yang ia lihat di halaman rumah merupakan darah dari dirinya sendiri. Di huruf D atau dogfight, scene pun memperlihatkan seorang petarung bernama Buddy yang disuruh berduel dengan seekor anjing. Awalnya, pertarungan sangatlah ketat dan jual beli serangan terus dilakukan tanpa henti. Sampai pada akhirnya, si pria malah KO dan lehernya harus digigit oleh anjing itu. Lalu petarung itu pun langsung berteriak memanggil nama Buddy, yaitu namanya sendiri. Namun anehnya, si anjing malah melepas gigitannya dan menatap ke arah orang yang membawa dirinya ke sini. Dari sinilah terbongkar sudah bahwa anjing tersebut ternyata bernama Buddy. Dan kalung yang dipakai pria itu merupakan kalung anjingnya yang sudah hilang bertahun-tahun. Alhasil anjing tersebut langsung menyerang pria besar yang menyuruhnya bertarung melawan pemiliknya sendiri. Pada huruf E kita diperlihatkan pria dewasa yang menyadari keberadaan laba-laba di ruangannya. Seketika itu juga ia berusaha membunuh laba-laba itu, hanya saja usahanya tidaklah berhasil sama sekali. Malahan pria itu terkena gigitan laba-laba di bagian lehernya dan menimbulkan bengkak yang cukup parah. Berminggu-minggu pria itu terus diincar oleh laba-laba tersebut yang tentu saja membuat sekujur kulitnya mengalami bengkak-bengkak. Karena tidak tahan lagi, ia pun berhasil membunuh laba-laba tersebut dan membuat dirinya lega ketika itu juga.
Namun ternyata selama ini laba-laba itu sudah membuat sarang di dalam dirinya. Ya, dari kejadian ini huruf E diartikan dengan nama exterminate atau membasmi. Nah, sampailah kita di huruf F yang menurut gua ini adalah scene paling absurd. Scene dimulai dengan memperlihatkan gadis Jepang yang bernama Yoshi. Meskipun ia cantik, tapi perempuan ini mempunyai hobi, yaitu kentut sembarangan. Ditambah lagi, ia juga tertarik dengan guru perempuan yang bernama Yumi. Sampai suatu ketika, dataran tanah di Jepang mulai terguncang dan mengeluarkan gas yang tidak jelas itu apa. Akan tetapi, siapapun orangnya yang menghirup gas tersebut akan mengalami kematian dalam sekejap. Luar biasanya dalam keadaan seperti ini, Yoshi menyuruh Ibu Yumi untuk kentut di depan mukanya. Pada akhirnya, Yoshi yang tergila-gila dengan Ibu Yumi langsung menghirup semerbak luar biasa dari kentut ibu gurunya. Dari sini, huruf F memiliki arti yaitu fart atau kentut. Kemudian, kita diberikan sudut pandang dari seorang laki-laki yang berencana untuk berlibur ke pantai. Saat sampai, ia pun mengambil papan selancar untuk menyusuri laut yang ada di pantai itu. Namun di saat ia berselancar terlalu jauh, tiba-tiba pria itu malah nyungsep ke bawah laut dan terasa seperti jatuh. Maka dari itu, scene ini diwakili huruf G untuk graffiti. Di huruf H, kita diperlihatkan sebuah pertunjukan yang berlatar waktu pada Perang Dunia II. Ternyata yang tampil adalah wanita dengan wujud anjing, sedangkan penontonnya pun adalah seorang tentara Inggris berwujud anjing bulldog. Namun sialnya, tentara itu tidak sadar bahwa penari tersebut adalah perwakilan dari Nazi. Bisa dibilang, scene ini menggambarkan masa kelam dari Perang Dunia Kedua, yang dimana kelompok Nazi sangatlah brutal pada masa itu. Akan tetapi, dalam scene ini tentara Inggris berhasil melawan dan membalaskan perbuatan Nazi dengan setimpal. Oleh karenanya, scene berhuruf H ini memiliki makna hydroelectric diffusion. Scene berikutnya, kita diperlihatkan seorang pria yang berada di kamar mandi sambil memegang sebuah suntikan. Yang ternyata, ia baru saja mengambil beberapa tetes oli untuk disuntikkan ke istrinya sendiri. Entah apa permasalahannya, yang jelas si suami memiliki ide gila untuk menyiksa istrinya itu. Alhasil, reaksi kimia pun mulai terjadi di dalam tubuh wanita tersebut, dan ia pun menggaruk-garuk tubuhnya sampai berdarah dan lecet. Kasihannya lagi, ia mulai menunjukkan reaksi keracunan dan muntah-muntah sebelum tewas di dalam bathtub. Ya, scene yang kita lihat barusan berada di huruf I dengan makna in-ground. Pada huruf J terlihat seorang kaisakunin atau seseorang yang bertugas memenggal kepala orang di negara Jepang. Hal itu pun membuat si Algojo merasa kasihan dan dia juga panik dalam seketika. Ditambah lagi, calon korban malah menunjukkan ekspresi yang benar-benar absurd dan bertujuan meledek si Algojo tersebut. Emang bener-bener ya, di huruf F tadi scene-nya aja udah absurd parah, ditambah lagi sama scene di huruf J ini yang gak kalah absurd. Alhasil, semua perilaku-perilaku aneh itu membuat si Algojo sudah tidak tahan dan ia langsung melakukan tugasnya secara terpaksa. Dari sini, huruf J mewakilkan kata Jidaigeki. Oh iya, untuk huruf K sendiri sedikit berbeda ya, dikarenakan kita akan melihat sebuah animasi yang terdiri dari seorang perempuan. Saat selesai pup, ternyata kotorannya sama sekali tidak tersedot di dalam kloset tersebut. Ya, perempuan itu pun akhirnya kesal dan ia menyumbat kloset itu dengan gulungan tisu. Namun, bukannya makin mendingan, kotorannya malah jatuh di atas lantai. Ujung-ujungnya, ia meniup kotoran itu dengan maksud mengembalikannya, dan ia pun menyedot seluruh air di kloset itu ke dalam tubuhnya. Hanya saja air yang terlalu banyak membuat seluruh organ tubuhnya menjadi rusak dan ia pun harus tewas secara spontan. Untuk adegan huruf K ini diartikan sebagai klats atau ceroboh. Sampailah kita di huruf L yang berarti libido. Menariknya, scene ini dibuat oleh sutradara asal Indonesia yang bernama Timo Cahyanto. Adegan pun dimulai dengan memperlihatkan dua orang pria yang disekap oleh seorang wanita. Gak lama dari itu, wanita tersebut langsung menekan sebuah tombol yang menyebabkan seorang pria harus tewas. Ya tentunya ia tewas karena tertusuk oleh besi tajam dari bawah kursinya. Hal yang sama juga terjadi pada korban berikutnya, namun kali ini tombol itu malah error dan membuat si wanita terkena senjata makan tuan.
Pada huruf M untuk miscarriage, scene diawali dengan seorang perempuan yang mengalami masalah pada klosetnya. Dengan kata lain, kloset di rumahnya itu tidaklah berfungsi dengan normal, dan ia pun akan mencoba untuk menyedot klosetnya dengan alat sedot WC. Terbongkar sudah penyebab dari tersumbatnya kloset tersebut yang dikarenakan gumpalan janin yang sudah menumpuk. Berikutnya, untuk huruf N atau nuptials, terlihat seorang pria yang baru saja membeli burung parrot yang mampu meniru ucapan manusia. Akan tetapi, bukan yang membuat senang, si burung malah berkata bahwa pria itu mempunyai selingkuhan. Alhasil, pacarnya yang sedang memegang pisau langsung menusuk pria itu sampai tewas di dalam rumah. Nah, untuk huruf O dan juga huruf P, mohon maaf ya karena scene-nya tidak bisa gua tampilin. Oke, kita skip aja ke huruf Q atau quack. Di scene ini kita difokuskan kepada dua sutradara yang pusing mengenai proses syuting, dikarenakan mereka mendapatkan huruf Q untuk dijadikan film saat itu juga. Alhasil, mereka pun berencana untuk menembak sebuah bebek agar bebek tersebut mengeluarkan suara quack. Tapi, pistol itu malah macet dan tuasnya tidak bisa ditekan sama sekali. Sialnya lagi, pistol itu malah berfungsi saat diarahkan ke diri mereka berdua. Ya, ujung-ujungnya, suara quack berhasil didapatkan dengan bebek yang merasa ketakutan. Lanjut ke huruf R untuk remove. Belum apa-apa sudah diawali dengan proses operasi plastik yang dilakukan dokter bedah kepada seorang pria. Namun, dikarenakan operasi tersebut selalu gagal dan menjadi konsumsi publik, pasien itu pun langsung membantai si dokter dan seluruh isi rumah sakit. Nah, untuk huruf S atau speed, sebenarnya sih nggak masalah, cuma ada beberapa hal sensitif yang mungkin tidak bisa gua tampilkan. Oke, kita lanjut aja langsung ke huruf T untuk toilet. Scene ini memperlihatkan kita sepasang suami istri yang akan mengajarkan anaknya untuk menggunakan kloset. Tapi anehnya, si anak tidak berani sama sekali dan selalu takut untuk duduk di kloset itu. Ya, tapi memang luar biasa aneh sih, soalnya kloset itu malah bergerak sendiri dan berubah menjadi monster. Bahkan, dengan segala atribut-atributnya, kloset tersebut berhasil membunuh ayah dan juga ibu dari anak tersebut. Berpindah lagi ke huruf U untuk unearth. Film ini dimulai dengan sudut pandang seorang vampir yang dipergok oleh warga setempat. Pada akhirnya, mau bagaimanapun si vampir mencoba kabur, ia pun berhasil di-take down oleh warga saat itu juga. Ngerinya lagi, giginya si vampir malah dicabut pakai tang dan tubuhnya dipantek pakai paku. Sebagai finishingnya, kepala si vampir pun malah dihantam dengan kapak dan berujung terlepas dari tubuhnya. Pada huruf V untuk vagitus, scene berlatar waktu pada tahun 2035. Yang dimana para wanita sepakat membuat petisi kepada pemerintah agar mereka semua diizinkan untuk memiliki anak. Pada momen ini, kita akan fokus pada seorang wanita bernama Lainey yang menjadi pemimpin dari gerakan tersebut. Seiring penyerangan itu, Lainey mendengar suara bayi dari ujung ruangan dan ternyata itu adalah satu-satunya bayi yang masih hidup di dunia ini. Namun naasnya, bayi itu malah terkena tembak sampai-sampai tubuhnya terpisah. Pada huruf W untuk WTF, film dimulai dengan memperlihatkan kumpulan badut zombie, boneka iblis, dan segala makhluk aneh yang tidak tahu berasal dari mana. Tapi yang jelas, makhluk-makhluk itu menyerang seluruh manusia sampai membuat geger dunia pada saat itu. Tidak terasa sudah huruf ke-24 yaitu huruf X untuk XXL. Film memperlihatkan seorang wanita bernama Gertrude yang frustasi dengan berat badannya. Apalagi orang-orang di tempat ia tinggal sama sekali tidak respek dengan wanita bertubuh besar. Entah itu kapanpun, dimanapun, dan juga siapapun, setiap orang yang ia temui selalu melakukan hal yang sama kepada dirinya. Namun ternyata, setelah itu ia sengaja menyayat perutnya sendiri dengan tujuan untuk mengeluarkan berbagai lemak. Bahkan setiap lemak yang bisa ia lihat menggunakan mata, langsung disayat juga pada saat itu. Beberapa saat setelahnya, Gertrude kembali keluar dari bathtub dengan postur yang sudah kurus dan dipenuhi oleh gumpalan darah. Ya, tapi sialnya, postur tersebut hanyalah tulang yang dilapisi kulit tanpa darah maupun lemak. Pada huruf Y untuk Yang Bak, kita difokuskan kepada seorang pramubakti di sekolah yang naksir dengan murid laki-laki. Jujur aja, bagi gua momen kayak begini sih ngerinya udah kelewatan batas dan lebih ngeri dari psikopat. Ya bisa kalian lihat sendirilah,
bekas keringet dari anak tersebut bukannya dilap tapi malah dijilatin pakai lidahnya. Namun ternyata jauh hari sebelum kejadian tersebut, si Pramubakti sudah bertemu dengan anak itu. Dan ia pun mengajari anak itu bagaimana cara berburu rusa di hadapannya. Hanya saja semua itu adalah kedok untuk melakukan kekerasan secara fisik kepada anak itu. Dan ia pun membalaskan dendamnya dengan menusukkan tanduk rusa tersebut ke dalam mata si Pramubakti. Akhirnya sampailah kita ke huruf Z atau huruf ke-26 yang bermakna Zetsumetsu. Tapi sayang untuk scene pada huruf Z ini benar-benar terlalu vulgar dan tidak bisa gua tampilkan sama sekali. Pada intinya, film ini sih emang cukup menarik dan berbeda daripada yang lainnya. Walaupun tidak ada yang bisa gua simpulkan sama sekali, gua berharap agar kalian tetap terhibur dengan video ini ya. Oke deh guys, mungkin sampai segini aja pembahasan dari film ABC of Death. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Gua Nandi cabut dulu. Dadah.